this is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Теорию знаешь, главное, просто вот так. Думай, что будет. Давай. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, Apa yang pertama kali terlintas di kepala kita saat mendengar kata AI? Mesin, alat, sistem, Android, robot pemusnah massal, ataupun yang lainnya? Tentu hal itu kebanyakan terjadi di dalam film saja ya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus belajar dan mengetahui lebih lanjut mengenai artificial intelligence ini. Selamat datang di video tentang artificial intelligence atau yang lebih dikenal dengan sebutan AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. AI telah berkembang dengan cepat selama beberapa dekade terakhir dan telah memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aplikasi AI seperti chatbot dapat membantu kita dalam mencari informasi atau menyelesaikan masalah dengan cepat. Lalu ada sistem rekomendasi pada platform streaming video seperti YouTube atau TikTok yang menggunakan AI juga untuk memberikan rekomendasi for your page atau FYP atau acara TV yang sesuai dengan keinginan kita, dan masih banyak lagi. Namun, meskipun AI telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi ini, seperti masalah etika dan privasi. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang AI, mulai dari sejarahnya hingga aplikasi-aplikasi yang telah menggunakan teknologi ini untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya, komputer dapat belajar mengenali wajah manusia dengan menggunakan AI, atau membantu menentukan pilihan terbaik dalam permainan catur dengan menggunakan strategi yang sama seperti yang digunakan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Buat yang masih nggak paham, simpelnya pakai banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir seperti manusia. Bahkan mereka bisa belajar lewat latihan yang dikasih sama programmernya, sehingga mereka bisa diajak ngobrol, mengolah informasi, sampai punya kesadarannya tersendiri. Beralih ke sejarah AI. Sebenarnya ada beberapa poin penting dalam sejarah AI hingga bisa menjadi canggih seperti sekarang. Pada tahun 1950-an, konsep AI pertama kali diusulkan oleh Alan Turing yang merumuskan tes untuk menentukan apakah mesin dapat berpikir seperti manusia. Lalu pada tahun 1956, John McCarthy bersama dengan 9 orang lainnya tergabung ke dalam The Founding Fathers of AI menggunakan istilah AI untuk pertama kalinya pada konferensi Dartmouth. Lalu pada tahun 1970-an, AI mengalami kegagalan besar dalam memecahkan masalah-masalah yang dianggap mudah oleh manusia yang disebut Winter of AI atau pembekuan AI. Ini disebabkan oleh terlalu banyaknya harapan yang tidak realistis dan tidak adanya dana yang signifikan karena imbas perang. Pada tahun 1980-an, sebenarnya AI sudah mulai berkembang, namun AI Winter kembali terjadi, di mana kejatuhan minat dan investasi di bidang AI ini terjadi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an yang terjadi karena ekspektasi yang terlalu tinggi serta adanya masalah teknis yang sulit diatasi, sehingga disebut AI Winter 2.0 atau AI Winter yang kedua. Pada tahun 2000-an, AI terus berkembang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. AI mengalami kemajuan karena munculnya teknologi machine learning yang menyebabkan terjadinya lonjakan dalam penggunaan AI dalam aplikasi-aplikasi seperti pemrosesan bahasa, pengenalan wajah, dan pengenalan suara. Hal ini dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari kita sebagai manusia, di mana adanya asisten virtual, sistem navigasi GPS, dan rekomendasi produk online. Hingga puncaknya pada tahun 2010, IBM Watson mengalahkan juara terdahulu dalam acara teka-teki Jeopardy yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam AI.
Pada tahun 2010, AI terus mengalami kemajuan yang pesat. Contohnya adalah pada tahun 2016, mesin Go AlphaGo milik Google DeepMind berhasil mengalahkan juara dunia Go, Lee Sedol, sehingga menunjukkan kemampuan AI yang semakin meningkat. Pada tahun 2020-an hingga sekarang, AI terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun masalah-masalah etis dan sosial juga mulai muncul seiring dengan pertumbuhan AI, termasuk isu-isu seperti pengangguran, privasi, dan hak asasi manusia. Jika banyak dari kalian yang berpikir bahwa AI tidak memiliki manfaat yang adil dan merata, saya bisa bilang pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Banyak AI yang bisa diaplikasikan ke dalam bidang-bidang yang ada. AI bisa aplikasiin sama macam-macam bidang, salah satunya di kesehatan. AI bisa bantu dokter nyusun diagnosis penyakit sama kayak manusia dengan cepat dan tepat. Bukan cuma di kesehatan aja, AI juga bisa bantu menandakan pasar saham dengan ngolah data yang sudah ada. Jadi AI bisa ngasih saran atau tindakan yang tepat sesuai dengan data yang ada. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sedikit contoh tentang pengaplikasian AI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pengaplikasian AI yang pertama adalah healthcare. Kenapa dokter memerlukan bantuan AI dalam melakukan tugasnya? Ya, alasannya simple. Kalau ada yang mudah, kenapa harus ambil yang sulit, ya kan? Sedikit contoh penggunaan AI seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah AI bisa bantu dokter nyusun diagnosis penyakit sama kayak manusia, tapi lebih cepat dan juga tepat. Selain itu, AI bisa mengolah data kesehatan pasien seperti hasil tes lab dan gambar röntgen buat cari pola atau kecenderungan yang bisa jadi saran atau solusi terbaik buat dokter. Contoh lebih simpelnya, AI bisa bantu ngawasin kondisi kesehatan pasien terus-menerus pakai perangkat yang terhubung sama internet, kayak smartwatch atau sensor, biar si dokter tidak harus memperhatikan pasien selama berjam-jam atau berhari-hari untuk meningkatkan efisiensi waktu. AI juga bisa bantu meneliti obat dengan mengolah data yang terkumpul dari uji coba klinis dan penelitian sebelumnya buat nemuin obat yang efektif dan aman. AI bisa bantu prediksi epidemi dengan mengolah data yang terkumpul dari sumber-sumber tersebut, kayak laporan kasus dan data demografi. Dari berbagai macam AI yang ada, tidak semuanya sama. Mereka dibagi menjadi beberapa jenis khusus yang mungkin pernah terdengar atau bahkan banyak orang yang menggunakan AI ini. Yang pertama ada Narrow or Weak AI. Narrow AI atau Weak AI adalah jenis AI yang hanya dapat melakukan tugas-tugas spesifik dan tidak dapat melakukan tugas-tugas yang luas atau umum. Contohnya adalah sistem pakar atau expert system yang hanya dapat memberikan saran atau solusi untuk masalah-masalah dalam satu bidang tertentu. Contoh nyata dari Narrow AI adalah asisten virtual seperti Siri atau Alexa. Yang kedua ada General or Strong AI. General AI atau Strong AI adalah jenis AI yang mampu melakukan tugas-tugas yang luas dan umum seperti manusia. Saat ini, General AI masih belum terwujud dan merupakan sasaran penelitian dalam bidang AI. Yang ketiga yaitu ada Machine Learning, di mana Machine Learning ini terbagi menjadi Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning. Yang pertama ada Supervised Learning. Adalah metode machine learning di mana data yang akan digunakan untuk melatih mesin sudah dilabeli atau diberi tanda dengan benar. Dengan demikian, mesin dapat belajar dengan menggunakan contoh-contoh yang sudah terlabeli untuk memprediksi keluaran yang benar dari data baru. Contoh nyatanya yaitu pengenalan wajah yang dapat mengenali wajah seseorang dengan menggunakan data wajah yang sudah terlabeli sebelumnya. Yang keempat ada Unsupervised Learning. Unsupervised Learning merupakan metode machine learning di mana data yang akan digunakan untuk melatih mesin tidak dilabeli atau tidak diberi tanda. Contoh nyatanya yaitu sistem pengenalan objek di foto atau video yang dapat mengelompokkan objek-objek yang terdapat di dalam foto atau video tersebut tanpa menggunakan data yang sudah terlabeli. Dan yang terakhir adalah Reinforcement Learning. Reinforcement Learning ini adalah di mana ketika mesin belajar dengan mencoba dan mencari solusi terbaik untuk suatu masalah dan dengan mencari reward atau imbalan tertentu. Contohnya yaitu mesin Go AlphaGo milik Google DeepMind yang belajar cara bermain Go dengan bermain berulang kali dan mencari solusi terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Yang namanya sistem pasti selalu bersangkutan dengan yang namanya cara kerja. Sebenarnya, segala hal basic yang dilakukan di dunia ini pasti memiliki cara kerja. Tidur, makan, jalan, bahkan melamun juga memiliki cara kerja.
AI juga memiliki cara kerja tersendiri. Yang pertama adalah algoritma dan pemrosesan data. AI menggunakan algoritma yang merupakan aturan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini dijalankan oleh mesin yang dapat memproses data dengan cepat dan tepat. Yang kedua, ada machine learning. Machine learning adalah metode di mana mesin belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi secara eksplisit. Mesin belajar dengan mengolah data yang sudah terlabeli atau tidak terlabeli untuk memperoleh pola atau struktur yang tersembunyi di dalamnya. Yang terakhir yaitu kumpulan data pelatihan dan pengujian. Dalam machine learning, data yang digunakan untuk melatih mesin terbagi menjadi dua kumpulan, yaitu kumpulan data pelatihan dan kumpulan data pengujian. Kumpulan data pelatihan digunakan untuk melatih mesin, sedangkan kumpulan data pengujian digunakan untuk menguji kemampuan mesin dalam memprediksi keluaran yang benar dari data baru. Contoh nyata dari cara kerja kumpulan data pelatihan dan pengujian adalah sistem pengenalan suara yang dapat mengidentifikasi suara seseorang dengan menggunakan data suara yang sudah terlabeli sebelumnya sebagai data pelatihan, dan kemudian mengujinya dengan data suara baru untuk memprediksi keluaran yang benar. Pertimbangan etis AI ada hubungannya dengan potensi dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh AI terhadap masyarakat dan pekerjaan. Dampak negatif ini bisa terjadi karena kemungkinan AI yang tidak sesuai harapan, atau AI yang salah atau menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Selain itu, ada juga kekhawatiran jika AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dan menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi. Penting untuk memastikan jika AI dikembangkan dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia, seperti transparansi, keadilan, dan keseimbangan. Hal ini juga berarti jika perusahaan atau individu yang membangun dan menggunakan AI harus memastikan jika AI tidak menimbulkan diskriminasi atau kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam membangun dan menggunakan AI di bidang lain juga penting untuk memastikan jika AI tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan dan tidak merugikan hak-hak manusia. Jadi, pertimbangan etis AI penting untuk diperhatikan dalam membangun atau menggunakan AI agar AI dapat memberikan manfaat untuk masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Di era teknologi yang semakin maju ini, Artificial Intelligence telah menjadi salah satu bidang yang paling menarik dan sedang berkembang pesat. AI telah membantu kita dalam berbagai bidang, mulai dari menganalisis data hingga membantu dalam proses pengambilan keputusan. Namun, meskipun AI telah memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan kita, kita juga harus memperhatikan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi dari teknologi ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan memahami AI, serta memastikan bahwa kita menggunakannya dengan bijak dan tepat. Dengan demikian, marilah kita terus belajar dan memahami apa itu Artificial Intelligence, sambil terus memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Terima kasih.